Assalamualaikum, selamat siang. Pada bahasan kali ini, kita akan mereview materi mengenai materi-materi yang ada pada sesi UAS untuk mata kuliah Matematika Statistika. Adapun materi yang ingin dibahas adalah mengenai lemma Neyman-Pearson, likelihood ratio test, hipotesis testing, dan yang terakhir adalah notasi matriks untuk regresi linier berganda dengan saya, Rofah Nur Rahmawati. Yang pertama, mengenai lemma Neyman-Pearson. Lemma Neyman-Pearson ini kita gunakan untuk mencari daerah kritis terbaik. Perlu kita ingat kembali bahwa ada yang mesti kita ketahui atau kita pahami mengenai beberapa definisi, yaitu diantaranya mengenai definisi daerah kritis. Jika kita memiliki himpunan data kita, yaitu dari X1, X2, sampai dengan Xn, yang merupakan anggota dari daerah kritis, maka H0-nya kita tolak. Pada kasus ini, daerah kritis memuat fungsi dari data-data yang kita miliki, yaitu dari data sampel pertama hingga data sampel yang ke-n. Kemudian kita perlu ingat juga tingkat signifikansi atau alfa. Definisi alfa di sini adalah seperti ini. Definisi alfa adalah peluang bahwa fungsi dari data sampel kita berada pada daerah kritis, di mana asumsinya adalah H0 benar. Atau dengan kata lain, tingkat signifikansi adalah peluang kita menolak H0 karena di sini masuk dalam daerah kritis, padahal H0 benar. Kalau kita lihat kembali, alfa adalah suatu kesalahan. Tipe kesalahannya adalah tipe kesalahan tipe pertama. Jadi alfa di sini adalah suatu kesalahan menolak H0 padahal H0 benar. Sementara kuasa uji atau kita notasikan dengan 1 min beta. 1 min beta di sini adalah peluang fungsi dari sampel data kita masuk kepada daerah kritis. Berarti kita menolak H0, tetapi pada kenyataannya H1 yang benar. Jadi, 1 min beta adalah kuasa uji, di mana dia menyatakan peluang kita menolak H0 karena fungsi dari sampel data kita berada pada daerah kritis, di mana H1 yang benar. Berarti, berbeda dengan alfa yang merupakan suatu kesalahan, 1 min beta adalah peluang yang ingin kita cari karena dia bernilai benar. Peluang menolak H0 karena memang H1 lah yang benar. Jadi, dalam pengujian hipotesis, pengujian terbaik didasarkan pada penggunaan daerah kritis terbaik, yaitu kita mencari daerah kritis sedemikian sehingga kesalahan tipe 1 alfanya kita buat seminimum mungkin, dan kuasa uji, yaitu 1 min beta, kita buat semaksimum mungkin. Nah, ini hanya bisa kita peroleh apabila kita bisa menentukan daerah kritis yang paling baik. Bagaimana menentukan daerah kritis yang terbaik? Salah satunya bisa dengan menggunakan lemma Neyman-Pearson. Nah, berikut adalah alternatif video penjelasan yang dapat adik-adik mahasiswa lihat untuk dapat mengetahui lebih jelas dan lebih mendetail mengenai lemma Neyman-Pearson. Oke, berikut adalah prosedur atau langkah demi langkah dalam menerapkan lemma Neyman-Pearson ini. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan fungsi likelihood. Yang pertama berdasarkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan rasio terhadap kedua fungsi likelihood tersebut. Rasionya kita asumsikan dia kurang dari suatu konstanta K. Kemudian kita sederhanakan pertidaksamaan dari step 2 yang tadi untuk bisa menentukan daerah kritis.
Oke, daerah kritis di sini adalah rejection region atau RR. Uji terbaik Neyman-Pearson ini memang didasarkan pada penggunaan daerah kritis terbaik, yaitu tadi yang telah kita bahas, di mana tingkat signifikansi alfa atau kesalahan tipe 1 itu kita buat sekecil mungkin, dan kuasa uji atau 1 min beta kita buat sebesar mungkin. Oke, bagaimana menerapkan lemma Neyman-Pearson ini? Kita lihat contoh 6.2.7. Misalkan kita memiliki X1 sampai dengan Xn sebagai contoh acak dari sebaran Bernoulli dengan parameter P. Berarti X1 merupakan contoh acak dengan sebaran Bernoulli parameter P. X2 juga demikian, Bernoulli dengan parameter P sampai dengan sampel acak yang ke N, Xn. Kita diminta untuk menentukan uji paling kuasa atau kuasa uji. Dalam hal ini, kuasa uji adalah 1 minus beta, yaitu peluang menolak H0 karena H1 yang benar. Menolak H0, yaitu kita harus mencari fungsi dari sampel data kita di mana dia merupakan anggota dari daerah kritis. Sehingga kita harus tentukan dahulu daerah kritis terbaiknya. Baru nanti kita bisa menentukan kuasa uji yang merupakan 1 minus beta. Oke, tentukan uji paling kuasa dari yang H0-nya adalah yang pertama, ini mengenai proporsi karena dia Bernoulli, jadi kita tertarik pada penentuan parameter P, peluang sukses. Pada hipotesis 0, peluang suksesnya adalah P0, kemudian alternatifnya, peluang suksesnya adalah PA atau P alternatif, di mana P alternatif ini lebih dari P0. Oke, ini adalah hipotesis nolnya, P sama dengan P0, kemudian H1 kita anggap P sama dengan P1, dengan P1 lebih dari P0. Kemudian kita tahu bahwa fungsi kepekatan peluang dari acak Bernoulli, karena kita memiliki sampel acak memiliki sebaran Bernoulli dengan peluang P, maka fungsi kepekatan peluangnya adalah P pangkat X dikalikan dengan fungsi peluang gagalnya yaitu 1 min P pangkat 1 min X. X ini bisa berkisar antara 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian L di sini adalah fungsi likelihood. Fungsi likelihood dari sampel acak yang memiliki sebaran Bernoulli P, maka fungsi likelihood-nya adalah dengan mengalihkan fungsi kepekatan peluang dari setiap variabel acak Bernoulli tersebut. Maka hasilnya adalah P pangkat sigma XI dikalikan dengan 1 min P pangkat N min sigma XI. Kemudian kita harus menentukan likelihood dari hipotesis 0. Karena hipotesis 0 kita berasumsi bahwa P-nya adalah P0, maka kita substitusi nilai P0 ke P. Sehingga diperoleh likelihood di bawah asumsi H0, yaitu P sampai dengan P0 adalah seperti ini. Sedangkan likelihood di bawah asumsi H1, yaitu P sampai dengan P1 adalah LP1 seperti ini. Bagaimana menentukan daerah kritis terbaik? Yaitu dengan melakukan rasio dari likelihood tersebut, yaitu antara likelihood di bawah asumsi H0 dan likelihood di bawah asumsi P1. Dan rasio likelihood-nya kurang dari atau sama dengan suatu konstanta K. Kita peroleh ruas kiri atau rasio likelihood-nya adalah seperti ini, kurang dari sama dengan suatu konstanta K. Untuk menyederhanakan, karena kita ingin mendapatkan terlebih dahulu daerah kritisnya, maka kita lihat kembali definisi bahwa kita harus menentukan ini. Fungsi dari sampel acak kita yang merupakan anggota daerah kritis. Jadi kita lihat fungsi dari sampel acak kita di sini adalah sigma XI.
Jadi bagaimana caranya kita manipulasi secara aljabar? Kita sederhanakan supaya sigma xi ini yang merupakan fungsi dari sampel acak kurang dari atau sama dengan suatu konstanta tertentu. Maka kita akan dapat daerah kritisnya. Nah, untuk menyederhanakan supaya mendapatkan sigma xi di sini, maka kita ambil logaritma natural untuk proses penyederhanaannya, lalu dilakukan penyederhanaan secara aljabar sederhana saja, sehingga kita akan peroleh di sini. Sigma xi kurang dari atau sama dengan suatu konstanta tertentu. Konstanta tertentunya ini. Misalkan kita anggap ini adalah suatu konstanta C di sini. Nah, berarti kita sudah bisa dapat bahwa kita bisa menentukan daerah kritis untuk memperoleh kuasa uji, yaitu pengujian terbaik supaya kesalahan alfanya minimum dan 1 min beta atau kuasa ujinya maksimum, yaitu dengan menetapkan daerah kritisnya adalah apabila jumlah dari sampel acak kita kurang dari atau sama dengan suatu konstanta, di mana konstantanya adalah berkisar nilainya seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan kuasa uji? Karena kita baru bisa menentukan daerah kritisnya saja. Oke, daerah kritisnya tadi seperti ini. Total dari sampel acak kurang dari atau sama dengan suatu konstanta C, di mana C-nya bernilai seperti ini. Nah, kemudian bagaimana memperoleh 1 minus beta atau kuasa uji? Oke, di sini kita lihat kita ingin memperoleh 1 minus beta, karena yang ditanya adalah memperoleh uji paling kuasa atau kuasa uji. Sehingga nanti kita lihat lagi bahwa daerah kritis. Daerah kritis kita tadi bentuknya seperti ini. Sigma xi kurang dari atau sama dengan suatu konstanta C. Konstanta C-nya kita nyatakan seperti slide sebelumnya, seperti ini. Saya tidak tulis kembali karena tujuan saya sekarang mau mencari 1 minus beta. Oke, kita tahu bahwa kuasa uji 1 minus beta adalah peluang kita menolak H0, tolak H0, di mana kalau kita menolak H0 berarti kita fungsi dari sampel acak masuk pada daerah kritis, berarti 1 min beta adalah peluang menolak H0 karena memang H1 yang benar. Oke, H1 yang benar. Jadi di sini kita cari suatu fungsi di mana fungsi dari sampel acak masuk pada daerah kritis dan kita asumsikan bahwa memang H1 yang benar. Jadi nanti kita substitusi nilai H1 yaitu P sama dengan P1. Oke. Sebelum itu kita lihat lagi. Kita punya contoh acaknya XI. XI memiliki sebaran Bernoulli. Bernoulli dengan parameter P. Berarti kita tahu bahwa kalau sigma xi, nah ini akan memiliki sebaran binomial. Binomial dengan parameternya NP. N adalah banyaknya perubahan acak, banyaknya sampel X1 sampai dengan Xn, dan P adalah peluang dari Bernoulli tadi. Nah, jadi kita tahu bahwa sigma xi sekarang memiliki sebaran binomial dengan parameter N dan P. Dengan demikian kita tahu bahwa ekspektasinya dari xi yang memiliki sebaran binomial adalah N kali P, dan ragamnya atau varian dari xi ini ragamnya adalah N P Q, dengan Q adalah 1 min P. Baik. Lalu bagaimana memperoleh 1 min beta tadi, yaitu peluang menolak H0 dengan H1 yang benar. Kita lihat kembali sigma xi dari sini. Oke, di sini sigma xi kurang dari sama dengan suatu konstanta. Oke, C-nya kita sudah tahu dari daerah kritis yang sudah kita temukan sebelumnya. Di sini kita harus mendekati
sigma xi dengan suatu fungsi yang lebih mudah untuk kita cari nilai distribusinya atau nilai peluangnya. Adik-adik mungkin masih ingat bahwa kita dapat mendekati suatu sebaran ke sebaran normal standar dengan mengurangi dia dengan rata-ratanya atau mu-nya. Mu di sini adalah ekspektasinya, di sini berarti mu adalah ekspektasinya, dibagi dengan standar deviasinya. Oke, berarti kita olah juga ruas kanan sama. C minus mu, oke, dibagi dengan standar deviasi. Mu di sini adalah ekspektasinya. Standar deviasi berarti akar dari ragam. Berarti kalau kita cari standar deviasi dari varian XI, maka standar deviasinya adalah NPQ. Sehingga kalau kita dekati dengan mengurangi dengan ekspektasi dibagi dengan standar deviasinya, maka dia adalah suatu pembacak yang memiliki sebaran standar normal atau memiliki sebaran normal baku. Seperti itu. Jadi ini memiliki sebaran Z01 gitu ya. Z01, standar normal. Nah, kalau sudah standar normal, berarti kita sudah bisa mencari peluangnya dengan menggunakan tabel normal baku. Oke, tujuan kita ke mencari probability tolak H0 karena H1 benar. Oke, berarti peluang sigma xi minus mu-nya di sini adalah NP, dibagi dengan akar dari NPQ kurang dari sama dengan C-nya sudah kita cari di slide sebelumnya. Ini NP dibagi dengan akar NPQ. Dengan asumsinya H1 yang benar. H1 benar. Oke, ini yang mau kita cari, kuasa uji. Oke, berarti ini 1 minus beta. Oke, kemudian kita tahu bahwa nilai ini adalah suatu sebaran normal baku, berarti kita tuliskan saja dia Z sebagai notasi untuk sebaran normal baku, kurang dari sama dengan C dikurangi dengan NP dibagi dengan akar NPQ sampai di sini, di mana asumsinya H1 yang benar. Ini masih belum berubah. Kita baru mengubah ruas kiri pertidaksamaan menjadi sebaran normal baku. Baik, kemudian kita sederhanakan lagi. P nilai Z kurang dari sama dengan, nah di sini kita asumsikan H1 benar. Kita mengasumsikan H0 bahwa peluang sukses adalah P0 dan H1 kita asumsikan peluang P sama dengan P1. Sehingga P di sini kita ganti dengan P1. C dikurang N P1 dibagi akar N P1, Q-nya adalah 1 min P1. Seperti ini. Oke. Ya. Jadi ini adalah kuasa ujinya. Jadi kuasa ujinya akan bisa kita lihat ke tabel standar normal atau normal baku. Apabila di sini kita ketahui nilai N-nya, berapa jumlah sampelnya, dan kita ketahui nilai P1-nya atau P alternatifnya. Maka kita akan bisa mengetahui nilai peluang dari standar normal baku yang akan kurang dari suatu konstanta. Seperti itu. Dengan C-nya tadi kita peroleh di slide sebelumnya adalah ln K. Ln K dikurang N, ln dari 1 min P0, 1 min P1 dibagi dengan ln dari P0 per P1 dikurang ln 1 min P0 dibagi 1 min P1. Ini yang sudah kita peroleh dari hasil sebelumnya. Jadi kuasa uji ini akan bisa kita dekati dengan melihat ke peluang standar normal. Seperti itu.